Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama dengan Mr. Agung Hartopo. Tema 2, subtema 3, kelas 5. Kali ini kita membahas muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Sesuai dengan kurikulum masa pandemi ini, maka kurikulumnya kita mengikuti kurikulum darurat, yaitu diantaranya untuk kelas 5 ada teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena. Fenomena itu kejadian, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan yang lainnya. Struktur dari teks eksplanasi sendiri adalah yang pertama, adanya pernyataan umum. Pernyataan umum ini paragraf awalnya, yaitu berisi tentang penyampaian atau pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan proses-proses terjadinya atau proses keberadaannya. Yang kedua, struktur teks eksplanasi yaitu urutan sebab akibat, yaitu berisi tentang mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Jadi yang paling penting adalah pada teks eksplanasi itu ada urutannya, proses terjadinya. Sedangkan untuk yang ketiga disebut dengan interpretasi atau kesimpulan, yaitu berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Jadi pada struktur teks eksplanasi ini ada 3 bagian. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, dan yang ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan. Selanjutnya, ciri-ciri dalam teks eksplanasi. Yang pertama, tadi strukturnya sudah disampaikan, terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi atau kesimpulan. Yang selanjutnya adalah informasi itu dimuat berdasarkan fakta, faktual, merupakan informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. Ciri yang ketiga yaitu sifatnya informatif, menginformasikan dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Selanjutnya, memiliki atau menggunakan sequence marker. Maksudnya di sini adalah menggunakan urutan, tanda urutan, seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga menggunakan pertama, berikutnya, terakhir. Ciri yang berikutnya di sini ada kita bahas mengenai kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama itu dalam bahasanya fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Dalam bahasa kerennya disebut non-human participants. Ya, contohnya ada kejadian tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, ataupun tentang udara. Di situ yang bersifat umum, bersifat sains. Nah, yang kedua, ciri dalam kebahasaannya itu dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Contohnya misalnya nanti ada contoh tentang pelangi. Di situ nanti ada kata-kata spektrum, ada kata-kata
horizon. Nah, di situ adalah menggunakan istilah ilmiah. Lebih banyak juga menggunakan verba material dan verba relasional. Maksudnya bagaimana? Kata kerjanya aktif, yaitu relasional, juga penghubung. Nah, di sini di ciri kebahasan yang ketiga itu menggunakan konjungsi atau penghubung waktu atau kausal, sebab akibat. Penggunaannya sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. Ciri berikutnya yaitu menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif itu biasanya kata kerjanya diawali dengan di atau ter. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah eksplanasi ini ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Maksudnya ini memang benar-benar diterangkan sebab akibat seperti itu. Begitu ya. Selanjutnya di sini Pak Guru punya contoh tentang teks pelangi, teks eksplanasi, judulnya pelangi. Nah, tadi sudah disebutkan di awal bahwa suatu teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan simpulan penutup atau interpretasi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di pernyataan umum di sini berisi tentang definisi dari pelangi atau biang lala. Adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Dan selanjutnya di sini ada ciri-cirinya yang jelas di sini mengenalkan bagaimana pelangi tersebut. Selanjutnya urutan sebab akibat. Nah, bisa muncul kenapa? Di sini disebutkan pelangi muncul karena cahaya membias dan menyimpang menjauhi partikel. Ketika matahari terbenam, maka langit akan menjadi merah karena sinar matahari melewati atmosfer yang lebih tebal daripada keadaan matahari di siang hari. Selanjutnya seperti itu terus. Nah, sampai urutan sebab akibatnya selesai, baru terakhir adalah penyimpulan. Penyimpulannya di sini pelangi bisa kita lihat saat sedang hujan. Ketika matahari bersinar dari sisi berlawanan dengan arah kita menghadap dan seterusnya. Intinya bahwa di dalam penutup atau interpretasi simpulan ini menyimpulkan dari tadi yang sudah disebutkan atau kejadian alam yang telah disebutkan. Itu contoh dari teks eksplanasi. Ya, mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah pemahaman kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.